Pertanyaan publik, mengapa Papua tidak pernah kunjung selesai? Gitu. Ada masalah apa? Gitu. Saya pernah membaca statement dari Pak Freddy Numberi bahwa beliau mengatakan Papua ini adalah korban sejarah. Guru yang ada di Miyai segala macam itu menggunakan bahasa Melayu yang kemudian di Tahun berapa? 1911. Itu jauh sebelum Sumpah Pemuda? 17 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Wow. 1928. Oh, lebih duluan? Lebih duluan. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih di Papua? Karena menyatukan masyarakat di pesisir itu hanya komunikasi dengan bahasa Melayu pesisir. Artinya di Papua jauh lebih dulu menggunakan bahasa Melayu, ya, bahasa Indonesia, ya, yang dibandingkan daerah-daerah lain, Pak. ya, betul. Itu fakta sejarah itu? Fakta sejarah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini sangat istimewa karena saya tidak di studio kanal Anak Bangsa, tapi menghadap pada tokoh Papua yang luar biasa keren. Semua orang dah mengenal beliau, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi. Tokoh ini luar biasa, mempunyai jabatan yang pindah-pindah kemana-mana. Pernah menjadi gubernur Papua, kemudian pernah menjadi duta besar Indonesia di Italia. Dan waktu zaman Pak SBY, beliau dua menteri. Menteri Kelautan dan Perikanan. Di Gus Dur, Menteri Aparatur Penertiban Aparatur Negara. Dan terakhir beliau menjabat menjadi Menteri Perhubungan. Ya. Dan sekarang ini, seorang Freddy Numberi adalah tempat rujukan tentang Papua. Nah, sahabat Indonesia, mengapa saya mengangkat tentang Papua ini? Karena terkait beberapa waktu yang lalu ada pilot Susi Air itu disandra di Papua Barat dan ada tuntutan kemerdekaan Papua. Pertanyaan publik, mengapa Papua tidak pernah kunjung selesai? Gitu. Ada masalah apa? Gitu loh. Saya pernah membaca statement dari Pak Freddy Numberi bahwa beliau mengatakan Papua ini adalah korban sejarah. Nah, saya ingin mengklarifikasi, korban sejarah itu seperti apa? Apakah memang pemahaman sejarah kita sebagai bangsa Indonesia itu salah terkait Papua? Nah, hari ini saya mohon pencerahan dari seorang Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi. Pak Freddy, terima kasih. Saya diterima. Rumahnya bagus sekali, Pak. Nyaman. Bapak, kemarin ada peristiwa yang sangat mengenaskan. Pilot Susi Air di Sandra di Papua Barat oleh UPN dengan tuntutan kemerdekaan Papua lagi. Ini seperti terus berulang dan berulang terus gitu. Ada pertanyaan publik, kita sudah terlalu banyak effort untuk penanganan Papua tapi tidak kunjung selesai sampai sekarang. Papua ini adalah bagian integral dari NKRI, tapi selalu ada masalah-masalah dan ada juga supporting dari asing gitu. Saya tertarik dengan statement Bapak waktu di Menko Polhukam kalau tidak salah bahwa Papua ini adalah korban sejarah gitu. Nah, kami mohon pencerahan, sejarah yang salah seperti apa, Pak? Baik, terima kasih untuk Pak Rudi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan korban sejarah Papua, korban sejarah masa lalu dengan benar agar masyarakat Indonesia tahu pemahaman yang benar. Karena buku sejarah di Indonesia itu tidak pernah mengungkapkan sejarah Papua yang benar. Oh, tidak ada, belum ada ya Pak? Belum ada. Itu masalahnya. Pertama. Yang kedua, waktu Trikora, Presiden Soekarno menyatakan Trikomando Rakyat di Jogja itu tanggal 19 Desember 1960 kalau nggak salah. Dia mengatakan bubarkan negara boneka Papua kan. Negara dalam tanda petik. Padahal Papua itu bukan negara. Oke. Jadi Papua tidak pernah menjadi negara sebetulnya? Tidak pernah menjadi negara. Oke. Adalah provinsi seberang lautan dari bagian daripada Belanda waktu itu.
hanya selevel provinsi. Ya. Jadi merupakan koloni Belanda itu ya. Bukan negara independen, bukan Pak? Ya. Okay. Saya berdiskusi dengan Profesor Drochlever dan Profesor Flasboom. Kebetulan Drochlever sudah meninggal. Nah, dia mengatakan bahwa memang Anda adalah korban sejarah dan politik masa lalu Belanda. Kenapa demikian? Karena waktu Soekarno menyatakan bubarkan negara boneka Papua itu gara-gara Ratu Belanda tahun 1960 menyatakan bahwa Papua akan dimerdekakan 7 tahun kemudian. Untuk itu Gubernur Platil menimbulkan bendera budaya dan himne lagu rakyat Papua. Nah, itu sebenarnya lagu himne itu diambil dari nyanyi rohani. Ciptaan pendeta I.S. Keina itu. Nah, jadi memang saya bertanya kepada dia, kenapa bukan keputusan ratu ya? Kenapa keputusan gubernur? Karena dia menjelaskan bahwa meskipun lagu budaya dan himne Papua ada, adalah bagian daripada provinsi seberang lautan daripada pemerintah Belanda. Provinsi seberang lautan. Ya. Bukan negara ya? Negara, bukan negara. Nah, terkooptasi kita, waktu itu Belanda sempat memonopolisasi sejarah, Amerika terpengaruh, PBB juga terpengaruh, dan komunitas internasional terpengaruh. Bahwa itu Papua sudah disiapkan untuk merdeka. Untuk Soekarno, kita punya Soekarno yang benar. Dia menghayati betul bahwa saya melawan statement bahwa negara boneka Papua dalam tanda petik itu tidak benar. Karena untuk itu kita hadapi Belanda. Nah, akhirnya kenapa Belanda bedanya gubernur sama waktu pasukan PVK itu keputusan ratu loh. Pasukan Papua Free Corps itu keputusan ratu Belanda. Jadi mereka pola pensiun ditanggung Belanda kan. Sama seperti KNIL. KNIL. Itu keputusan ratu. Jadi mereka pensiun segala macam. Dapat tunjangan dari Belanda. Tunjangan dari Belanda. Nah, saya bertanya kepada dua profesor ini. Kenapa PVK kok keputusan ratu? Kenapa bendera budaya hanya gubernur? Karena itu memang politik Belanda demikian. Karena Belanda pingin bercokol di Papua. Setelah kehilangan Hindia Belanda, Belanda pingin tetap berada di Far East dengan foothold di Papua. Waktu itu Belanda tidak mengerti bahwa Papua itu kaya raya. Ada emas. Ada emas, tidak mengerti juga. Tembaga gitu. Tidak mengerti juga. Papua hanya waktu itu 1935 Belanda mengolah minyak di Sele dan Babau. Kemudian diintegrasikan dengan Batavia Petroleum Maskapai BPM di Kalimantan. BPM di Kalimantan punya Rockefeller kan? Amerika. Jadi Rockefeller punya saham 60% dalam perminyakan itu. Inggris dan Belanda punya 40% bagi 2. Itu. Bapak, jadi mohon maaf, memang dalam sejarah ya Pak, Papua itu memang bagian dari Hindia Belanda waktu itu? Bukan. Setelah 1828, baru kemudian 1928, 39 kalau nggak salah diintegrasikan ke dalam Hindia Belanda karena Belanda kesulitan mengendalikan Papua itu. Jadi dia integrasikan ke Hindia Belanda dalam Stadblad Belanda. Kemudian dinyatakan bagian daripada Hindia Belanda waktu itu. Nah, Soekarno pinternya apa? Dia katakan kepada mereka, yang saya merdekakan adalah Hindia Belanda waktu itu, termasuk Papua. Oh, artinya Papua termasuk ya Pak? Ya. Karena itu 1930 waktu
1828 mereka robah Stadtblad itu. Setelah proklamasi, satu-satunya wilayah punya proklamasi waktu itu hanya Papua loh. Nihunian, West Nihunia waktu itu. Karena 1939 kalau nggak salah mereka bagi wilayah Papua itu menjadi bagian barat adalah milik Belanda, bagian timur dibagi dua antara Jerman dan Inggris. Nah, kemudian masukkan Stadtblad bahwa Papua adalah bagian daripada Hindia Belanda dan dikendalikan oleh gubernur jenderal di Batavia. Batavia waktu itu. Jadi Soekarno benar waktu merdeka akan menyatakan bahwa yang saya merdekakan adalah Hindia Belanda termasuk Papua. Itu sangat benar. Karena ada juga penggalan sejarah yang kita lupa bahwa 1911 itu Papua sekolah guru yang ada di Mie segala macam itu menggunakan bahasa Melayu yang kemudian di tahun berapa? 1911. Itu jauh sebelum Sumpah Pemuda? 17 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Wow. 1928. Oh, lebih duluan? Lebih duluan. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih di Papua? Karena menyatukan masyarakat di pesisir itu hanya komunikasi dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ala Maluku kan. Yang tidak tenarte, tidore. Berbahasa Melayu kan. Jadi Belanda memikirkan kalau suku-suku yang ada di sini menyatukan mereka tidak mungkin pakai bahasa Belanda dong. Mereka komunikasi tiap hari dengan bahasa Melayu antara orang-orang di pesisir. Artinya di Papua jauh lebih dulu menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, yang dibandingkan daerah-daerah lain, Pak. Betul. Itu jadi, kenyataan sejarah ya, Pak? Itu fakta sejarah itu? Fakta sejarah. Jadi akhirnya Belanda menggunakan di dalam raport bukunya ada bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Nederlandse taal dan Malaysia taal. Waktu itu Belanda ciptakan raport itu, dia gunakan dua bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Bahasa Melayu ini yang kita akhirnya 1928 jadi bahasa Indonesia kan. Jadi orang Papua itu lebih awal menggunakan bahasa nasional ini sebagai bahasa persatuan. Saya baru tahu nih Pak, itu sejarah baru nih Pak. Fakta baru nih, fakta sejarah. Itu 1911. Berarti 17 tahun sebelum Sumpah Pemuda itu ya? Iya, 17 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Orang Papua sudah menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terus apa penggalan sejarah yang lain Pak, yang tercecer Pak, yang kita belum tahu Pak? Ya, yang kedua adalah masalah bom waktu yang ditinggalkan Belanda itu. Bom waktu Belanda mengerti bahwa dia akan keluar, at the end dia akan keluar dari Papua. Bagaimana cara menciptakan bom waktu agar Papua itu satu saat masuk ke Indonesia, tapi terjadi turbulensi segala macam karena pemahaman sejarah masa lalu yang tidak benar. Nah, yang kedua, Belanda menciptakan wilayah budaya itu bukan karena idealisme loh, bukan, karena politik. Jadi Belanda membuat daerah penyekatan untuk mengetahui mana yang pro Belanda, mana yang pro Indonesia. Sehingga dia mudah masuk untuk menetralkan daerah yang pro Belanda tidak ada masalah bagi dia. Bagi pro Indonesia, dia harus masuk dan pendekatan lain dirubah. Termasuk tokoh-tokohnya ditangkap. Silas Papare lari ke Jakarta. Samratulangi ditangkap. Dan sebagainya. Itu tokoh-tokoh yang mulai pergerakan di Papua waktu itu. Sebelum KMB itu. Pak, mohon maaf. Ada pertanyaan begini. Apakah dalam perencanaan kemerdekaan tahun 45, kan ada sidang BPU, PKI, ada BPKI. Memang Papua sudah masuk dalam desain NKRI ya waktu itu? Sudah. Waktu itu memang terjadi perdebatan. Perdebatan antara Muhammad Hatta sudah setuju
kalau Papua masuk dalam NKRI. Muhammad Hatta tidak setuju? Tidak setuju. Oke. Tapi yang lainnya setuju. Oke. Jadi Muhammad Hatta katakan, oke, kita merdeka, tapi di luar Papua. Itu dari Pak Hatta? Pak Hatta. Oke. Nah, statement ini digunakan oleh mereka-mereka yang orang Papua yang tidak memahami sejarah Papua ini. Secara benar, itu digunakan. Bahwa Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa Papua, kita merdeka tapi Papua di luar wilayah NKRI itu. Nah, waktu itu pertanyaan saya waktu itu, Muhammad Hatta kan hanya anggota? Anggota. Iya. Soekarno juga hanya anggota. Waktu itu ketuanya Rajiman Widodiningrat. Oke. Ya. Rajiman yang bertanya kepada mereka, oke, kita statement voting aja. Voting? Itu democracy tool kan Pak? Iya. Akhirnya mereka sepakat bahwa oke, kita merdeka termasuk Papua di dalamnya. Artinya dalam voting itu mayoritas mendukung Papua masuk dalam NKRI, kemerdekaan Indonesia. Iya. Artinya pendapatnya Muhammad Hatta dikalahkan berarti Pak? Iya. Oke. Itu kenyataan itu Pak? Iya. Itu sejarah itu ya? Fakta sejarah. Oke, baik. Ini kadang-kadang dikutip oleh teman-teman saya dari adik-adik saya dari Papua menjadi senjata bahwa oke, merdeka tapi Papua di luar itu. Hatta waktu itu kan anggota biasa. Belum wapres Pak? Belum wapres. Belum Perdana Menteri juga. Belum Perdana Menteri juga. Iya. Jadi statement itu kalau digunakan salah. Iya. Karena setelah voting dikumpulkan, 2/3 suara mendukung Papua harus masuk dalam wilayah NKRI. Nah, dasar itu Soekarno mengatakan bahwa yang saya merdekakan adalah wilayah Hindia Belanda termasuk Papua itu. Oh iya. Hasil dari BPUPKI kan. Iya. Artinya loud and clear ini Pak, bahwa Papua memang dari awal menjadi desain dari untuk NKRI ini kan. Iya. Oke Pak, sekarang ini gejolak di Papua masih terus berlangsung gitu ya Pak. Ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan kepada negara ini dan kita sebagai masyarakat agar itu konflik itu bisa teredam gitu Pak? Pertama, sejarah Papua harus diluruskan. Sejarah Papua diluruskan? Diluruskan. Jadi di Papua sendiri maupun di seluruh Indonesia? Ya. Oke. Karena banyak generasi muda, terutama tentara, yang tidak memahami sejarah yang benar. Bahwa Papua adalah bagian daripada NKRI. Dari awal. Dari awal. Itu bagian. Nah, jadi luruskan sejarah itu perlu. Supaya pemahamannya sama. Nah, yang kedua, pendekatannya harus dirubah. Pendekatan ke Papua sama seperti pendekatan ke Aceh segala macam dirubah. Nah, ada hal yang menarik di Aceh. Kenapa otonomi berlaku penuh? Kenapa di Papua masih kasih kepala tarik ekor? Begitu. Itu karena pasal-pasal di Undang-Undang Otonomi Khusus itu termasuk menurut saya harus diamandir karena seluruh kewenangan diberikan kepada Provinsi Papua kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, terus keuangan, ada 6 peradilan, ada 6 kewenangan yang di pusat. Tapi dalam Papua itu ada embel-embel di luar kewenangan tadi, di luar kewenangan tersebut masih ada kewenangan-kewenangan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah ini ekor-ekor ini yang salah. Mandiri ini salah. Kenapa di Aceh murni tidak ada embel-embelnya. Kewenangan yang diberikan kepada Provinsi Aceh. Akhirnya Aceh tenang kan. Ya, dulu jatuh zaman Gus Dur. Itu kan ada Majelis Rakyat Papua, MRP, dibentuk gitu. Apakah itu salah satu solusi waktu itu untuk meredamkan gitu? Karena di Aceh kan ada DPR Aceh ada sendiri. Ya. Kalau MRP itu selama kita tidak rekayasa benar. Tapi juga pemilihan MRP itu sebagai anggota itu juga harus menjadi kontrol pemerintah pusat. Karena MRP kan mewakili suku-suku yang ada. Nah, latar belakang pendidikan penting.
latar belakang pengetahuan penting, latar belakang sejarah dan orang bergerak dan sebagainya. Latar belakang bersih dan sebagainya penting. Kenapa mereka yang terpilih di Papua itu, MRP itu hanya sekedar orang dicopot aja, dicomot aja masuk. Perwakilan suku-suku begitu aja. Ya. Sehingga tidak efektif ya Pak? Tidak efektif. Okay. Akhirnya tidak berkembang. Jadi harusnya MRP itu diwakili oleh anak-anak yang berpendidikan lah. Katakan berpendidikan dengan baik, S1 paling tidak. Untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Bapak mohon maaf, desain awal pembentukan MRP itu peran dan fungsinya apa sebetulnya waktu itu? Menjembatani fungsi adat untuk disuarakan ke pemerintah. Oke. Jadi misalnya ambil contoh ya, waktu dulu Pak Harto membangun peternakan babi di Pulau Galang. Tidak protes kan? Nah, kalau MRP itu meneruskan kepada pemerintah membangun peternakan babi di pedalaman, nggak ada masalah ya? Harusnya tidak masalah kan? Oke. Karena mereka tidak dikengkang, tidak bisa berbicara, akhirnya tidak tersalurkan kan? Akhirnya terjadi luapan-luapan ketidakpuasan dan dalam bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Nah, jadi menurut saya MRP dan pembangunan di Papua itu harus didesain sedemikian rupa sehingga merangkul lokalitas mereka. Kalau masyarakat pedalaman karena berbicara tentang sebentar pernikahan babi, perang suku babi, bikin aja peternakan babi di sana dan ekspor ke luar negeri. Kita tidak perlu dalam negeri, ekspor ke luar negeri penting. Nah, akhirnya masyarakat tentang masyarakat sejahtera kan. Kalau Pak Rudi bayangkan ada misalnya suatu saat ada orang Papua yang bergerak ke Jakarta, dia katakan, oh dia bos peternakan babi di Papua, hebat kan? Keren kan? Itu harusnya diciptakan begitu. Didesain begitu. Sampai sekarang belum terjadi itu? Belum terjadi. Karena pemerintah masih, ya saya pikir pemerintah juga sibuk ya. Tapi mencari akar masalah itu dengan menciptakan kesejahteraan aja. Saya agak lompat Pak. Lompat di pemerintahan Presiden Jokowi sekarang. Ya. Kita melihat sering sekali beliau datang ke Papua. Ya. Memerlukan pembangunan yang luar biasa, yang hebat di Papua gitu. Yang mungkin provinsi lain boleh iri juga karena Papua sering lebih banyak dikunjungi. Nah, menurut Bapak, apakah pendekatan Presiden Jokowi ini tepat atau masih perlu disempurnakan? Tepat. Dalam arti pembangunan infrastruktur itu benar. Karena itu membangun infrastruktur itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Tapi harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi rakyat. Dan itu yang ketinggalan, tidak dilupakan oleh Presiden Jokowi. Harusnya itu kan dilakukan pemerintah daerah di sana Pak ya? Bukan. Dengan Menteri punya program. Ya, oke. Menteri kerjasama dengan pemerintah daerah, di bawah ya? Masuk di bawah. Ini belum dilakukan Pak? Ya, dilakukan. Belum dilakukan. Karena itu terjadi pergolakan terus. Nah, khawatir saya adalah suatu saat mereka yang pro Indonesia ini terpengaruh juga karena tidak diperhatikan kan. Jadi kita harus perhatikan mereka untuk kesejahteraan. Di samping Presiden Jokowi sudah berusaha membangun infrastruktur yang bagus, dibarengi dengan kesejahteraan rakyat. Peternakan besar-besaran di Wamena. UMKM di sana. UMKM, kelautan dibesarkan. Potensi besar Pak. Potensi besar. Bikin kayak tuna range, kayak di Australia atau di Skandinavia segala macam ada tuna range kan. Bikin tuna range saja. Nah, orang Papua diajarkan bagaimana memanage itu. Suatu saat 5-10 tahun dia ambil alih kan. Dia jadi sejahtera kan. Dia mengerjakan orang Papua sendiri sebagai karyawan-karyawannya dia. Itu akhirnya saya yakin bahwa dengan kesejahteraan otomatis menghapus ide merdeka itu. Pak, ada
eh, update terkini bahwa Papua sekarang sudah menjadi beberapa provinsi. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 provinsi di sana. Menurut Bapak, apakah itu solusi yang terbaik untuk menciptakan letupan-letupan ekonomi baru di sana itu? Betul. Saya ambil contoh Jawa. Jawa adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jogja, Provinsi Jawa Barat, Banten. Provinsi DKI, Banten. Iya. Di pulau kecilin aja 6 provinsi. Apalagi di pulau besar itu. Kalau Papua itu berapa kali Jawa, Pak? Luasnya? kurang lebih 10 kali atau luas Jawa. Tapi penduduknya memang sedikit ya, Pak, ya, masih sedikit ya. Jadi wilayah kita mengerti bahwa itu terima kasih pada pemerintah Belanda bahwa dia bangun wilayah budaya dulu. Tapi itu ada politiknya di belakang. Karena buat penyekatan untuk mana pro Indonesia, mana pro Belanda. Nah, wilayah budaya yang sama dikembangkan oleh sebagai provinsi di kemudian hari oleh Presiden Indonesia. Alangkah baiknya. Sama seperti itu. Jadi kembangkan wilayah budaya itu menjadi provinsi-provinsi tersendiri di luar sebagai kelanjutan kepada untuk masyarakat sejahtera. Nah, ada hal yang sangat menentukan waktu pengalaman saya. Saya kan dulu dalam tamal pulang dari Eropa itu, dari Satgas dalam tamal di Jayapura. Terus waktu gubernurnya Papa Tipi masih sakit-sakitan. Pak Harto telepon Pangap waktu itu Jenderal Faisal Tanjung. Saya pingin anak Papua yang dari anak kirian dari Satgas dari Jerman itu sekarang di mana? Oh, sekarang dari Lantamal Jayapura. Suruh dia gantikan Papa Tipi. Saya ditelepon sama Pak Faisal Tanjung lewat Kasal, Pak Arief Kosyariadi waktu itu. Kamu dimintakan oleh Pak Harto jadi gubernur. Saya katakan, saya masih nawar kepada Kasal. Dek, Pak, bagaimana kalau adik-adik saya dari pemerintahan yang diberikan kesempatan untuk jadi gubernur ganti Papa Tipi? Pak Harto tidak mau. Tetap ingin Pak Freddy Numberi jadi gubernur? Jadi gubernur. Akhirnya saya jadi gubernur. Usia berapa itu, Pak? Usia masih 40 tahun kalau waktu itu. Luar biasa ya. Jadi dan Lantamal langsung jadi gubernur? Jadi gubernur. Jadi saya apatis juga. Saya waktu itu Pangdam Pak Joni Limentang. Joni Limentang. Jadi duta besar di Filipina kan. Dia telepon saya, "Adik, kamu diminta jadi Pak gubernur." Abang, sudahlah. Abang atur aja. Mudah-mudahan saya tidak terpilih. Ternyata di DPR saya terpilih juga. Karena itu fraksi ABRI kan masih ada. Oh iya. Fraksi ABRI masih kuat ada. Itu ya. Masih kuat. Ya, mereka mempengaruhi kelompok yang ada. Akhirnya saya menang hampir 95 suara. 95% dari anggota DPR itu milih saya sebagai gubernur. Wadah saya. Tahun 98 Pak ya? 98 waktu Ya 98 ya. Iya. Oke Pak, kembalikan Pak. Kembali tadi saya menarik sekali bahwa Bapak memberikan banyak saran ya. Ada pelurusan sejarah, kemudian ada pendekatan yang harus dibenarkan, termasuk yang ketiga itu pendekatan ekonomi. Nah, harus penting lagi. keempat itu adalah pemilihan gubernur dengan pengalaman kita masa kini bahwa gubernur dipilih partai itu. Dulu saya ingat Pak Harto menunjuk saya langsung dipilih DPR kan. Karena bagaimanapun juga gubernur adalah kepanjangan tangan presiden di daerah. Pak, saya setuju Pak. Ya. Gubernur itu harus menjadi tangan presiden di daerah. Ya. Jangan partai-partai itu repot Pak. Saya setuju makanya dipilih oleh DPR. Iya. Cukup DPR aja. Iya. Tidak perlu dan langsung seperti sekarang. Ya. Jadi presiden menunjuk siapa-siapa yang dipilih. Vote. Silakan vote. Silakan. Orang Papua yang berkualitas, berpendidikan yang baik, segala macam,
dan nasionalisme Indonesia paling utama. Yang utama, ya. Gitu. Ya. Oke, Bapak, masalah ekonomi Papua yang belum berkembang. Tapi perlu saya ingatkan, Pak, bukankah mulai tahun 2001 itu ada dana otsus yang luar biasa besar untuk Papua? Apakah itu tidak bisa memberikan kesejahteraan buat Papua, Pak? Selama itu berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Tapi kan banyak hambatan yang dialami oleh anak-anak bidang kesehatan dan bidang pendidikan dialami oleh anak-anak kita di Papua sendiri kan mengalami karena disalahgunakan dana itu oleh pejabat pemerintah daerah, dalam hal ini oknum lah. Oke. Saya waktu gubernur saya salurkan dana itu langsung kepada sekolah-sekolah. Saya ambil contoh di Sorong waktu itu bupati tahan dananya. Saya katakan kepada bupati, saya ancam bupati, kalau kamu masih tahan dana, saya pecat kamu dari jabatan gubernur, saya laporan presiden. Karena kamu adalah wilayah di bawah saya membantu presiden Republik Indonesia kan, bukan membantu saya, membantu presiden Republik Indonesia melalui saya kan. Jadi harus pendidikan disalurkan kepada mereka. Kalau tidak, saya laporan presiden, saya copot kamu. Akhirnya dicalurkan juga. Jadi ketegasan-ketegasan seperti ini di leadership dibutuhkan di Papua. Sangat dibutuhkan di Papua. Dan pemerintah pusat itu harus membina, mengarahkan segala macam itu harus selalu terlibat di dalam pengarahan itu. Jangan lepas tangan. Lepas tangan kayak model begini sekarang. Iya, ini sudah hampir 23 tahun Pak, dana otsus Pak. Tapi tidak mendapatkan manfaat buat masyarakat Papua. 100 triliun lebih. 100 lebih, iya. Kemana Bang itu? Kita bertanya kemana kan? Ini pertanyaan semua pihak Pak, termasuk Pak Freddy. Nah Pak, yang terakhir tentang pendekatan militer Pak. Nah sekarang ini untuk menetralisasi di sana kan OPM ini sekarang kan nomenklaturnya diganti KKB, kelompok kriminal bersenjata. Akhirnya polisi menjadi leader gitu ya. TNI hanya membantu. Nah, menurut Bapak pola-pola seperti ini masih tepat atau tidak ya? Menurut saya kurang tepat. Harusnya militer masuk duluan. Karena itu sesuai dengan international rule. Ini separatis ya Pak ya? Separatis. Oke. Bukan kriminal biasa? Bukan kriminal biasa. Okay. Nanti penanganannya dia diserahkan ke polisi pada saat misalnya dibedakan antara kriminal biasa dan separatis murni. Itu bisa kan. Tapi menurut saya, hemat saya, militer yang harus di backup sama polisi. Jadi yang di depan militer? Ya, militer. TNI di backup dan nggak kebalik seperti sekarang? Ya. Kenapa kriminal bersenjata? Karena kriminal itu, kata kriminal boleh polisi kan? Pidana, hukum. Pidana. Jadi kita harus robah kepada international rule, manakala ada daerah yang pingin memisahkan diri dari negara induk, maka aturan mainnya adalah militer yang masuk. Itu international rule lah. Ini penting ini harus dicatat ini. Penting. Saya setuju Pak. Oke. Ya. Bukan aturan saya. International rule, ya aturan internasional. Ya. Bahwa manakala daerah yang ingin memisahkan diri dari negara induk, maka militer harus masuk untuk menetralisir, di backup dengan polisi. Polisi manakala dipilah-pilah, ini kriminal murni, ini separatis. Subversif gitu ya. Ya. Jadi dipisahkan. Kalau itu selama polisi masuk, kriminal kan terjadi seperti sekarang pelanggaran HAM kan. Iya. Akhirnya tentara ragu-ragu bertindak, nanti dianggap pelanggar HAM ini. Iya. Karena ragu menindak, karena dianggap pelanggaran HAM. Iya. Kalau itu DPR menyetujui bahwa militer yang masuk duluan, istilahnya operasi penumpasan teroris kelompok separatis. Separatis, maka ini tidak ada clear, masalah. Pak, ya? Okay. Clear. Teroris juga harus polisi masuk. Terusnya polisi? Polisi masuk.
Bukan boleh militer. Kalau kelompok yang berlawanan suatu negara ideologi baru tentara masuk. Ini kita anggap hukum internasional mencatatkan bahwa bila mana kelompok itu memisahkan diri dari negara induk, maka militer harus masuk. Nah, kita pakai itu sebagai klausula, itu sebagai rule untuk masuk militer. Sehingga polisi backup aja. Kalau kita pakai kriminal murni, ternyata pelanggaran HAM terus. Iya, kasihan tentara-tentara kita di sana. Ya. Itu. Mudah-mudahan didengarkan. Bukan saya anggota TNI ya. Iya. Saya objektif Pak ini. Objektif aja. Kalau itu separatis, militer yang masuk. Jangan polisi. Ini menarik sekali Pak. Ini mudah didengar oleh DPR maupun pemerintah, pimpinan TNI dan Polri. Pak Freddy, apa yang ingin Bapak sarankan kepada saudara-saudara kita yang masih di hutan gitu, yang masih ingin memberontak, yang mungkin Bapak bisa langsung sampaikan ini Pak? Ya, oke. Jadi saudara-saudara saya di Papua itu, karena pemahaman sejarah yang kurang memahami sejarah yang benar. Nah, yang kedua, kita tidak mungkin membalik tangan mensejahterakan rakyat Papua saja begitu. Butuh waktu. Nah, yang ketiga, saran saya kepada pemerintah adalah pemilihan gubernur biar kembali ke DPR dan bupati kembali ke DPR. Kenapa? Mereka adalah kepanjangan tangan presiden di daerah, di wilayahnya. Yang ingin membantu presiden untuk mensejahterakan rakyat, sehingga rakyat bisa merasakan bahwa di bawah pemerintah Indonesia ini kami lebih sejahtera dibandingkan Belanda dulu. Kami lebih sejahtera, kami bisa sekolah, kami bisa sarjana, profesor, dokter, segala macam. Bisa. Pengalaman saya waktu di Belanda, saya waktu sekolah di Belanda, saya sadar waktu direktur orang Belanda itu mengatakan begini, kamu lulus tahun berapa? Saya bilang 71. Belanda tinggalkan Papua tahun berapa? 1 Oktober 62. Dalam waktu 9 tahun kamu jadi perwira. Indonesia hebat. Karena nenek moyang saya ratusan tahun di sana, kamu tidak jadi perwira. Kan? Jadi ini satu kebanggaan manakala treatment itu benar. Kepada orang Papua itu treatment benar, maka dia akan berbicara ke luar negeri, counter isu-isu yang merdeka itu. Dia, saya bisa jadi profesor, doktor karena Indonesia loh. Saya bisa jadi bos peternakan karena Indonesia loh. Saya bisa jadi bos perikanan karena Indonesia loh. Bukan karena pemerintah lain-lain. Itu kan harus dicamkan kita bahwa hak orang Papua itu harus diberikan kepada orang Papua supaya mereka yang mengcounter isu-isu dari luar negeri. Bukan orang luar kita, Papua, ya. Orang Papua. Mereka yang counter sendiri. Iya. Saya bisa jadi ini karena Indonesia. Saya waktu sadar waktu pemerintah Belanda, direktur pendidikan itu mengatakan bahwa Indonesia hebat ya. Dalam waktu 9 tahun kamu bisa jadi perwira. Nenek moyang saya ratusan tahun di sana, kamu tidak jadi apa-apa. Itu baru menunjuk saya. Wow, pemerintah Indonesia. Memang waktu itu dari Papua belum ada perwira Pak waktu itu? Belum ada. Bapak pertama kali TNI ada? Oke. Yang di Matra yang lain Pak ada? Enggak ada. Saya yang pertama. Di TNI? TNI. Wow. Dan sekarang bintang 3. Luar biasa. Bapak terima kasih waktunya. Ini cukup, nanti akan ada seri yang lain Pak. Kita datang lagi untuk konsultasi. Karena negara, rakyat, masyarakat di Indonesia maupun di seluruh, di Jawa, di Papua dan sebagainya membutuhkan pencerahan dari Bapak nanti. Terima kasih. Oke. Pesan saya terakhir Presiden Jokowi. Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal di Papua. Tapi harus dibarengi dengan kesejahteraan rakyat. Dan kementerian-kementerian punya tanggung jawab untuk membantu presiden agar bekerja sama dengan daerah, gubernur dalam hal ini untuk mendorong kesejahteraan Papua agar
orang Papua lebih mencintai Indonesia daripada negara lain. Oke. Sahabat Indonesia, demikian diskusi atau semacam, kalau saya mendapatkan pencerahan banyak dari seorang Bapak Freddy Numberi, banyak hal. Yang paling penting yang menurut saya catat adalah harus ada gerakan kita semua dari sebagai bangsa untuk meluruskan sejarah terkait Papua. Bukan hanya di Papua tapi juga seluruh Indonesia. Yang kedua, pemahaman kita memandang Papua harus berbeda, pendekatan juga harus berbeda. Nah, yang terakhir tadi disampaikan oleh beliau bahwa Presiden Jokowi diakui sudah membangun infrastruktur yang luar biasa di Papua. Namun pembantu-pembantu beliau belum optimal menerjemahkan, menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Presiden. Yang diinginkan oleh Pak Freddy Numberi adalah agar kesejahteraan Papua itu meningkat dan mereka bangga menjadi orang Indonesia seperti seorang Freddy Numberi yang bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih. Oke, baik sahabat saya, terima kasih. Kita akan bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Pak, terima kasih Pak.